Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya akan mulai dengan absensi baik. Atika, Baik. Dina, Ada, Bu. ya baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk untuk belajar pada materi hari ini, seperti biasa kita perlu berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang tes deskripsi dan teks cerita itu seperti apa ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks dari cerita fantasi. Apa yang perlu kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama tentang pengertiannya, kemudian ciri-cirinya. Ya, anak-anak bisa dilihat terlebih dahulu di sini ada pendahuluan dari teks cerita fantasi. Tujuan apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang setelah belajar kalian mampu untuk menelaah apa saja unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari cerita teks fantasi. Jadi cerita fantasi itu seperti yang kita tahu teman-teman, sesuatu yang di luar imajinasi kita. Seperti misalnya kalian ingin menaiki sepatu roda di atas awan-awan ya, seperti itu. Kemudian dari penjelasan ini kita dapat tahu bahwa imajinasi dalam cerita seperti tidak ada di dunia nyata. Bahkan imajinasi yang digunakan tidak masuk akal atau dapat diterima oleh logika atau akal sehat. Jadi jika dilihat dari jenisnya, cerita fantasi itu masuk ke dalam teks naratif. Seperti misalkan dongeng si kancil. Dongeng itu berarti kan menceritakan tentang sesuatu yang membuat kita lebih berimajinasi lagi. Seperti hewannya itu berbicara, mobilnya berbicara. Nah, dari teks ini menggambarkan tokoh atau cerita yang mengalami suatu masalah. Oke, selanjutnya buku fiksi itu seperti apa? Buku fiksi itu yang seperti Ibu bilang tadi, seperti imajinasi, khayalan atau rekaan. Ada dari seperti teman-teman suka membaca misalkan buku Doraemon atau novel tertentu yang sering kalian temui di perpustakaan atau di Gramedia seperti itu, atau cerita cerpen dari buku Bobo atau puisi lainnya. Dari mana kita dapat mengetahui buku fiksi itu adalah buku fiksi gitu? Tentu saja dari tampilan awal latar maksud Ibu dari sampul cover buku tersebut. Misalkan banyak mainannya atau karakternya yang lucu-lucu, warnanya yang menarik. Nah, terus di sini ada secara umum ciri-ciri dari cerita fiksi itu. Teks fiksi dibuat dari imajinasi seperti yang dijelaskan tadi, kemudian mempunyai narasi yang kuat yang menggambarkan dari cerita karakternya dan konflik apa yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian tujuannya untuk menghibur. Ada juga cerita fiksi yang kesannya itu sangat menegangkan, begitu. Juga menggunakan bahasa kiasan. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang ilmiah. Jadi cerita fiksi itu menggunakan bahasa sehari-hari kita, biasanya seperti itu, atau sesuai penyesuaian dari penulisan masing-masing. Nah, dijabarkan juga seperti apa ciri-cirinya. Itu yang pertama seperti yang Ibu tadi bilang, kemudian latarnya yang imajiner, konfliknya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada
kekuatan sihir dan keterampilan ajaib. Dari kebanyakan cerita fantasi melibatkan kekuatan sihir, mantra, atau keterampilan ajaib dapat digunakan baik untuk tujuan baik maupun jahat dan sering memainkan peran penting dalam alur ceritanya. Juga terdapat pesan moral atau tema tertentu. Jadi kita bisa menentukannya. Tidak perlu harus kita penelusuran dulu, observasi dulu seperti apa itu cerita fantasi. Tapi yang sudah ada yang kita pikirkan, kita bisa langsung menuangkannya ke dalam karya kita sendiri. Kemudian kita menciptakan lingkungan cerita yang sangat unik, yang sangat membuat kita itu berpikir bahwa oh bisa ya kalau misalkan nanti awalnya tiba-tiba menjadi rumah atau kuenya menjadi rumah seperti Hansel Gretel. Nah, selanjutnya juga ada perbedaan aturan dan fisika. Dalam perbedaan aturan dan fisika, dunia itu bisa sangat berbeda dari dunia nyatanya. Dari hukum fisika bisa diabaikan atau diubah, dan aturan-aturan baru yang khas untuk dunia fantasi dapat berlaku. Kemudian ada keterlibatan emosional. Cerita fantasi itu mampu sekali membangkitkan rasa emosional kita atau pembacanya dengan cara yang khas. Karena apa? Seperti yang Ibu bilang tadi, penulis mempunyai cerita imajiner dari dunianya sendiri, begitu. Lalu karena mereka juga mengajak untuk masuk ke dalam dunia penulisnya itu tersebut. Nah, untuk yang non-fiksi apa aja ya Bu? Dari non-fiksi itu seperti ada karya ilmiah, artikel, esai, ensiklopedia. Sebelumnya seperti teks berita itu juga termasuk dalam karya non-fiksi. Pengertiannya seperti apa? Seperti yang sudah kita tahu bahwa berita itu dapatnya dari sumber tertentu dan harus akurat. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pengetahuan, memaparkan argumen, atau menjelaskan suatu topik tertentu. Contohnya seperti yang tadi Ibu bilang. Kemudian ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya untuk apa? Untuk kita mengetahui dasar dari kenyataan tersebut. Objeknya juga harus nyata. Jadi dengan tujuan utama untuk mengungkapkan fakta atau informasi terkini. Menggunakan bahasanya juga tidak bisa seperti imajinasi, seperti fiksi. Jadi harus menggunakan bahasa yang lebih jelas dan terdefinisi. Kemudian untuk mengajarkan atau mendeskripsikan, bahwa dengan tujuan untuk memberitahu, memaparkan bahwa apa saja yang sudah terjadi di dalam suatu hal yang terjadi, seperti sebelumnya demo yang dilakukan oleh kakak-kakak mahasiswa. Tapi di dalam demo tersebut banyak sekali konflik yang terjadi. Oke. Baik anak-anak, jadi menurut kalian apakah cerita fiksi itu menarik? Dari anak-anak, apakah ada yang pernah membaca cerita fiksi? Coba Atika. Ya, saya nggak pernah tuh, tapi di TV. Nonton cerita misalkan kayak Upin Ipin gitu ya. Menurut kamu itu Upin Ipin itu menggambarkan cerita yang seperti apa? Bu, karena banyak animasinya, terus juga tentang pertemanan. Jadi seperti menggambarkan masa kecil gitu ya. Terus kalau misalkan Gina, apakah ada cerita fiksi atau bukan cerita fiksi aja sih, mungkin seperti novel, tapi novel yang ini ya, dan remaja ya, bukan dewasa gitu. Ya. Apakah ada yang pernah dibaca? Pernah. Saya lebih ke komik, Bu. Kayak komik Doraemon, terus komik Naruto, Sangat imajinatif Iya, sekali ya. karena berwarna juga, terus kayak apa, ceritanya juga lebih banyak gitu. Iya, jadi
imajinasinya tuh bikin sesuatu yang menurut kita juga menyenangkan untuk membaca ya, seperti misalkan tadi seperti Dina yang bilang juga Doraemon, dia punya banyak sekali alat-alat yang kita pengen punya gitu. Nah, sayang kita hidup di dunia nyata ya, jadi kita tidak bisa memilikinya. Oke, selanjutnya di sini ibu akan memberikan dari peta kerangka alur cerita. Seperti yang kita tahu ya, dari cerita deskripsi ataupun narasi, pasti pertama itu ada pengenalannya seperti apa, kemudian masuk ke konfliknya, pengenalan konflik awal, baru kita ke klimaks, puncak dari masalah yang ada dalam cerita tersebut, kemudian baru ke penurunan ketegangan ceritanya, anti klimaksnya seperti apa. Jadi nggak langsung dari klimaks habis itu langsung penyelesaian, nggak seperti itu. Jadi ceritanya tuh harus gregetnya di mana, terus penyelesaian pelan-pelan di mana, baru kita penyelesaiannya dengan resolusi. Nah sebelum maksudnya sesudah resolusi bisa juga ada koda, seperti kita memberikan amanat dari cerita tersebut. Cuman terkadang koda itu ada yang menambahkan, ada yang tidak menambahkan juga. Nah, dari cerita ini kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri dan unsur dari cerita teks fantasi itu sangat terstruktur dan tidak bisa dibuat begitu saja. Karena memang cerita itu dibuat, ya. Kalau memang kita hanya berbicara dari mulut ke mulut, kadang kan kita juga ceritanya seperti tiba-tiba kita langsung ceritanya pas masalahnya seperti apa, tapi tidak tahu asal mulanya masalah itu karena apa. Nah, kadang kita perlu memperhatikan hal seperti itu juga. Nah, untuk cerita yang akan ibu tampilkan di sini, kita akan menonton dulu dari Roro Jonggrang. Tolong diperhatikan
apakah ada perbedaan dari cerita yang biasanya kalian baca atau kalian ketahui? Ada. Apa mungkin karena dari cerita lama begitu. Tapi seperti apa menurut kalian perbedaannya? Ayo. Ayo, jadi ibu akan memberikan pertanyaan kalian. Kalau tadi Roro Jonggrang kan cerita lama, jadi diambil dari mungkin mulut ke mulut terus dijadiin sebuah kisah, dan kita nggak tahu kebenarannya itu beneran terjadi kayak gitu atau enggak, bisa jadi itu mitos. Dan kalau cerita-cerita sekarang juga sebenarnya juga imajinasi juga, tapi kalau yang sekarang mungkin kisahnya lebih modern, terus dikembangin karena kita hidup di dunia yang modern dengan alat-alat canggih, jadi lebih ke digabungin dengan teknologi. Kalau dulu ya disesuaikan dengan cerita masa lalu di kehidupan zaman dulu. Sangat bagus sekali jawaban Atika. Terima kasih Atika. Ya, seperti yang Atika bilang ya, cerita ini cerita mitos. Dahulu kala itu banyak sekali seperti keyakinan-keyakinan yang menurut kita tuh tidak masuk di akal. Seperti tadi Bandung Bondowoso itu meminta tolong dari prajurit goibnya. Terus sekarang kita bisa tolong sama siapa? Gak mungkin lah sama prajurit goibnya. Ya mungkin beberapa orang di luar sana akan menganggap itu adalah sesuatu yang biasa dengan keyakinan mereka masing-masing. Tapi untuk kita masyarakat awam yang hanya mengenal bahwa manusia itu tidak bisa lebih mengerjakan dari apa yang mereka kerjakan yang tidak jika dipikirkan itu tidak masuk akal gitu. Nah jadi dari cerita tersebut juga kita juga belajar tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita miliki. Dan apakah menurut kalian yang diperbuat oleh Roro Jonggrang adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang seperti membela dirinya sendiri? Apakah hal tersebut dapat diterima, atau kalau kalian menjadi Bandung Bondowoso bagaimana? Dan terima sih. karena perjanjian ya, tetap perjanjian gitu. Harus menepati janji, kan dia ada janji. Maka kalau kita nurutin kemauan dia bakalan jadi permaisurinya, tapi kenyataannya dia ngelakuin berbagai cara buat gagalin janji itu. Iya, sakit hati sih. iya. Berarti pantas kan kalau misalkan Bandung Bondowoso mengutuknya, atau menurut kalian tidak perlu sampai mengutuknya untuk berubah jadi batu? Menurut saya nggak perlu dikutuk sih. Kayak diusir aja. Iya, jadi ada sesuatu yang seperti kita berikan untuk pembelaan diri kita sendiri. Benar, seperti itu Gina. Terima kasih jawabannya Gina. Oke, baik. Nah, dari video yang sudah kita tonton tadi, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan masing-masing. Oke, nanti akan Ibu tanyakan dulu ya. Baik. Jangan lupa disediakan pensil dan buku juga ya. Oke, Ibu akan berikan berapa menit untuk kalian menjawab pertanyaan Ibu ini. Jadi, kalau misalkan Ibu tunjuk, tolong jawab ya. Ibu. Baik, silakan kerjakan ya. Ibu akan tunjuk. Udah. Oke, baik. Apakah sudah bisa dijawab, anak-anak? Sudah Ibu. Oke, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan A, B, dan C? Tika.
bagaimana kesan dengan kegiatan belajar hari ini seru, jadi kita bisa mengetahui macam-macam unsur-unsur pembentuk cerita non fiksi. Terus jadi tahu cerita fiksi itu ternyata banyak macam-macamnya, tahu tentang legenda-legenda zaman dahulu. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Tika. Oke, selanjutnya Saya mau Gina, silakan. saya mau menjawab yang A. Apa saja yang kamu peroleh dari kegiatan belajar ini? Jadi dari kegiatan belajar ini kita bisa tahu macam-macam teks fiksi itu apa aja, contoh-contohnya, terus kayak gimana bentuknya teks fiksi itu seperti apa, terus kita juga tahu dari dapat tahu non fiksi itu seperti apa, terus kayak apa bentuknya itu seperti apa, contohnya seperti apa, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Gina. Oke. Bagi untuk pertanyaan yang lainnya, kita sebenarnya sudah tahu ya. Langsung aja Ibu kasih pertanyaannya yang tadi Ibu tanyakan, Ibu berikan. Iya, ya ada dua nih. Bagi-bagi lah ya, Gina sama Atika jawab. Sebenarnya mau jawab? Ayo Bu. Oke, Atika mau jawab apa? Nomor 3. Oke, contoh non fiksi. Terus jelaskan mengapa juga hal tersebut, maksudnya teks tersebut adalah sebuah teks non fiksi. Contoh teks non fiksi kayak biografi sama teks berita atau teks artikel ilmiah. Kenapa disebut non fiksi? Karena bahasanya masih baku, terus juga ada struktur penulisannya yang harus kita ikuti jika ingin menulis teks tersebut dengan bahasa-bahasa yang ilmiah, baku, dan runtut pasti. Ya, dari bahasanya, dari strukturnya ya. Ciri-cirinya itu seperti tadi ya, biografi berarti itu adalah sesuatu yang nyata, berita itu adalah sesuatu juga yang terjadi pada saat itu, disampaikan secara langsung. Oke, terima kasih Tika. Selanjutnya, baik, lanjut untuk nomor yang belum dijawab, nomor 1 dan 4. Siapa dulu yang mau jawab? Oke, Gina mau jawab nomor 1. Oke, apa perbedaan utama dari teks fiksi dan non fiksi? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, siapa? Teks fiksi itu dia lebih ke imajinasi gitu, terus sesuatu yang tidak nyata, terus bahasanya juga bahasa yang tidak terlalu baku, terus teks fiksi juga dia tuh apa ya, Kok ibu tadi malah ketawa? Ayo ibu. lebih lebih jatuhnya itu seperti dongeng gitu. Terus kalau yang non-fiksi itu dia lebih ke teks yang nyata, kayak biografi seseorang, terus artikel, bahasa juga bahasa yang baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti itu. Terus bagaimana dengan apa yang harus ditulis di dalam teks fiksi dan teks non fiksi tersebut? Ya seperti tadi sudah dijelaskan kan, betul Pak. Dalam fiksi apa saja, seperti misalkan dongeng, berarti dia itu harus seperti apa. Kalau non fiksi yang dijelaskan misalkan berita, dia harus seperti apa. Tapi kalau yang fiksi itu kan ceritanya kayak artikel gitu, berita, itu teksnya harus akurat, harus terpercaya juga, kayak harus jelas nih kebenarannya seperti apa. Kalau di teks fiksi kan kita bisa ngarang, bisa ngayal-ngayal gitu. Oke, terima kasih. Gimana lagi? Selanjutnya nomor 4. Ya, siapa yang menjawab?
biasanya bagaimana? Biasanya kalau pengarang menyesuaikan apa yang mau menyesuaikan bahasanya sesuai dengan yang mau dia tulis. Kalau pengarang tersebut mau menulis teks fiksi, berarti dia harus bisa menggunakan bahasa penulisannya memakai bahasa figuratif atau konotip. Bahasanya tuh dramatis juga, alurnya terus bisa memancing emosi, bahasanya tidak baku. Kalau non fiksi pengarangnya biasanya menggunakan bahasa baku, terus juga menggunakan bahasa yang rapih atau lugas. Strukturnya menyampaikan informasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau untuk yang fiksi, tadi udah ya, maaf ibu lupa ya. Oke, strukturnya tadi juga sudah dijelaskan ya seperti apa. Baik, bagus sekali teman-teman sudah menjawab dan dapat mengerti tentang materi hari ini. Berikut yang akan ibu sampaikan adalah untuk terus mengulang lagi apa yang sudah ibu jelaskan seperti biasa. Karena penjelasan ini akan ada penjelasan lebih lanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan hari ini tentang pengertian dan ciri-ciri seperti yang sudah kita ketahui juga tadi ciri-cirinya untuk non fiksi yang imajinasi seperti apa dan non fiksi seperti apa. Nah, untuk strukturnya juga kita mengetahui ya. Jadi perlu diperhatikan dengan baik dalam menciptakan atau membuat suatu teks. Tidak hanya untuk teks yang non fiksi, bisa non fiksi kan harus lebih bagus ya pembuatannya. Nah, tapi juga untuk yang fiksi harus lebih menggunakan imajinasi. Berarti itu harus lebih memikirkan bagaimana membuat orang juga seperti mau gitu untuk membacanya. Nah, seperti yang sudah teman-teman jawab juga tadi, sangat kreatif dan sangat bagus sekali jawabannya ya. Dapat ibu pastikan pasti kalian bisa menjawab lebih banyak dan lebih bagus lagi untuk materi selanjutnya. Baik, ibu sudahi pembelajaran pada materi hari ini. Jika kalian masih merasa kalau misalkan kurang gitu, belum mengerti lagi, nah nanti bisa langsung tanya ke ibu atau nanti bisa kalian baca lagi di buku bagaimana penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, struktur dalam non-fiksi dan fiksi. Oke. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh mata pelajaran yang lainnya ya. Baik Ibu, terima kasih.